Terima kasih membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta sosialisasi pemikiran Niaja Antara Budaya UP dan Komunitas Guru Hebat yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah maka pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita pribadi, untuk lembaga menjadi lebih baik. Dalam saat ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan CGP yang sudah kita saksikan bersama rekan-rekan kita, yaitu 3 orang, Pak Ajis, Bu Amna, dan Bu Ayu, kurang lebih 3 bulan ya sudah bergelut mengikuti ya pelatihan CGP ini. Mungkin sudah banyak ya yang mereka dapatkan ya dari pelajaran-pelajaran modul-modul yang sudah dipelajari. Untuk ini kita berharap mudah-mudahan apa yang mereka dapatkan, kita yang lain itu bisa dapat kena imbasnya. Ganti pakai ukuran. Jadi apa yang mereka dapatkan, mudah-mudahan kita yang belum dapat kesempatan bisa dapat ketularan ilmu dan keterampilannya, sehingga apa-apa yang mereka dapatkan akan semakin banyak diibaskan kepada rekan-rekan sejawat ya di lembaga ini. Jadi harapan kami ya kepada mereka bertiga, Pak Adis, Bu Amna, dan Bu Ayu, bisa menularkan ya pengetahuan dan keterampilannya kepada rekan-rekan yang kebetulan belum bisa punya kesempatan, sehingga tenaga pendidik di tempat kita ya berkiprah ini ya pelan-pelan semakin lama ya semakin handal semua. Pada kesempatan itulah ya kami mengharapkan ya Bapak Ibu peserta bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir ya, yang nantinya setelah kegiatan ini berakhir ya insya Allah ya pengetahuan yang mereka dapatkan ya bisa kita ambil semua. Ambil buka ini ya untuk komunitas ya. Iya. Sehingga nanti di tempat kita ini benar-benar terbentuk ya suatu komunitas guru-guru praktik yang handal, yang memang diharapkan oleh pemerintah, oleh anak-anak didik, dan oleh masyarakat. Itu bisa menjawab apa yang mereka butuhkan. Nah, kita bisa menyiapkan. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim
komunitas guru praktisi guru hebat di SMA Negeri 1 Palas ya secara resmi dinyatakan kita buka dan kita bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf dalam penyampaiannya. Kali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, bisa diedit nggak? Bisa nanti juga nambahkan. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palas yang sudah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melahirkan bahwa peninggalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pembukaan sosialisasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi bersama kepala sekolah. Bapak Ibu dan Guru, silakan. Ayo. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian telah memenuhi undangan saya di sini dalam acara sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara budaya positif dan pembentukan komunitas praktisi yang tadi sudah diresmikan oleh kepala sekolah. Pada acara sosialisasi ini saya akan sedikit memaparkan materi yang saya dapatkan selama pelatihan di calon guru penggerak ini. Saya harap nanti setelah saya mempresentasikan bisa ada tanya jawab dan sharing dengan saya supaya kita lebih paham tentang materi yang saya sampaikan, dan tanya jawab ini juga bisa menambah wawasan saya, memperkaya wawasan saya karena ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, akan saya mulai. Pertama, Oke, baik. Modul yang kami pelajari ini berkaitan dengan filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini saya sangat KHD, ya. Bisa dianggap itu nama kerennya, nama alias, gitu ya. Jadi saya singkat saja menjadi KHD. Ada 6 dasar pemikiran KHD, yaitu yang pertama menyusun, yang kedua bukan tabula rasa, yang ketiga adalah petani, yang keempat demokrasi, yang kelima kodrata, yang keenam pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini yang pertama menuntun, artinya kita menuntun anak agar bisa mencapai kehidupan yang lebih baik dari yang bisa mereka dapatkan dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah tabula rasa, artinya anak-anak bukan lagi seperti kertas kosong yang bisa kita tulis seenak-enak kita, gitu. Tapi ada karakter yang mereka bawa. Ya nanti akan saya jelaskan lebih rinci, hanya sekilas saja. Yang ketiga petani. Petani itu mengandaikan kita, mengibaratkan kita sebagai guru itu seperti seorang petani. Jadi petani itu dikasih biji apapun dia bisa menumbuhkannya, bisa memperlakukan biji itu sesuai dengan karakternya. Biji jagung itu berbeda dengan padi, dengan beras, gitu perlakuannya. Nggak bisa semuanya dikasih air yang banyak, kalau jagung kan mau gitu ya. Nah, kemudian yang keempat budi pekerti itu adalah karakter atau emosional anak.
Nggak bisa kita buat start di pelajaran di awal itu sama, kemudian selesainya bareng-bareng, nggak bisa. Ya, baik akan saya jelaskan lebih rinci sedikit saja karena kita lebih ke budaya yang positif. Nah, ini yang saya sampaikan tadi menuntun, yaitu segala kekuatan yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dengan mempertimbangkan kodrat alam, yaitu karakteristik siswa yang sesuai dengan lingkungannya di mana dia tumbuh. Siswa yang tumbuh di daerah pegunungan itu akan berbeda dengan siswa yang tumbuh di tepi pantai. Karakter mereka, kerasnya sifat mereka itu juga akan berbeda. Kemudian yang kedua, kodrat zaman sesuai dengan zamannya. Zaman saya dulu internet aja nggak ada, kan? Anak sekarang dikit-dikit internet. Kita harus bisa menyesuaikan, terutama guru-guru yang sudah tua-tua seperti saya ini belajar lagi gimana sih caranya mengajar menggunakan internet seperti itu. Dan kita sebagai guru jangan sampai gaptek, ya, sesuai dengan zamannya. Kemudian pemikiran trilogi dari KHD ini sudah sangat akrab dengan kita. Yang pertama, Ika Sosokolodo, Ingmadio Mangunkarso, Puturi, Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi motivasi, memberi dorongan. Ya, jadi kita harus bisa menjadi ketiganya dari trilogi pendidikan KHD. Yang kedua, bukan tabula rasa. Ini yang saya katakan tadi, anak tidak ada sebagai kertas kosong, ya, tapi sudah ada karakternya. Sama-sama, anak itu membutuhkan kita untuk menebalkan karakter yang ada di diri mereka, karakter yang baik. Karena manusia itu dikasih dua, kan, sisi negatif dan sisi positif. Kita sebagai guru itu diharapkan mempertebal karakter yang baik, ya, karakter positif. Nah, dengan tujuan pendidikan adalah menebalkan garis samaran tersebut agar memperbaiki perilakunya, yaitu konteks diri anak. Nah, ini yang kita lihat tadi. Ada anak yang lebih suka beres-beres, ada anak yang lebih suka mengorganisasi, ada anak yang lebih suka membaca, ada anak yang lebih suka kegiatan fisik, ada anak yang lebih suka kegiatan indoor. Kemudian sosiokultural, yaitu mengantar budaya lokal untuk menghormati orang lain, bekerja sama, kemudian perilaku masyarakat. Nah, budaya lokal yang sudah sering kita lakukan itu kalau kita ada pertemuan, biasanya kita mengucapkan tabi'un, ya, itu yang ada di masyarakat kampung. Kalau di daerah lain mungkin berbeda. Kemudian untuk menghormati orang lain, bekerja sama dan berperilaku masyarakat juga ini harus dilatih sejak dini, ya. Tidak bisa kita membiarkan anak-anak tumbuh sendiri. Kalau tanaman itu istilahnya harus dirapikan cabang-cabangnya biar sesuai dengan arah yang bagus, dari kanan ke kiri ke bawah, gitu ya. Jadi berantakan. Kemudian yang ketiga, petani. Guru diibaratkan sebagai petani yang memahami perbedaan setiap biji tanaman. Nah, ini tapi mengetahui persamaan perlakuannya jika dirawat dengan baik sesuai dengan karakternya. Kita harus membantu siswa untuk tumbuh menjadi yang terbaik dari diri mereka sendiri. Yang terbaik dari diri mereka itu apa? Nggak bisa yang terbaik bagi anak A itu akan baik juga untuk anak yang B. Beda. Jadi kalau kita akan memberi tugas, itu nggak bisa kita semuanya harus membuat laporan. Pasti anaknya membuat laporannya bagus, nggak seperti itu. Ada anak yang suka membuat laporan secara tertulis, ada anak yang suka menyampaikannya secara lisan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah budi pekerti, yaitu perpaduan antara watak karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Silakan Pak Putra boleh masuk di tolong Pak. Iya. Silakan Pak. Silakan. Oke. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan dari cipta, rasa, dan ini kita buat penilaian di dalam penilaian akhir di rapat kan ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu juga kita harus memberikan penilaian, ya. Di
sini cinta adalah kognitif, rasa adalah afektif, dan karya adalah psikomotor. Kemudian yang selanjutnya adalah kodrat anak merdeka. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah yang hidupnya lahir batin tidak bergantung pada orang lain. Artinya kita harus membuat anak itu mandiri, melatih mereka lebih mandiri. Kita tidak tahu bagian keterampilan mana yang akan membuat siswa itu sukses. Tidak semuanya sukses, siswa itu sukses dalam pelajaran sekolah ya. Ada siswa yang suksesnya di bidang olahraga, ada siswa yang sukses di bidang seni, ada siswa yang sukses di bidang sains, ya. Nah, kita tidak tahu mana yang di masa depan akan berguna bagi mereka. Kemudian kemerdekaan itu adalah dua, yaitu merdeka batin, merdeka untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian merdeka lahir yaitu mendapatkan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Ya. Kalau pendidikan itu adalah materi-materi yang mereka dapat, sedangkan pengajaran itu adalah cara yang diberikan untuk mereka belajar. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Oke. Ya, anak memiliki karakter masing-masing yang saya sebutkan tadi. Setiap anak berjalan seperti rotasi planet. Mereka berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda mengikuti rotasi lingkaran mereka sendiri. Ada anak yang dapat mengerti dengan cepat, ada yang mengertinya lambat. Ya, kita tidak bisa membuat anak satu kali dijelaskan semuanya paham, tidak. Ya, mungkin yang sering terjadi terutama saya itu saya sangat merasakan kalau di awal-awal pengajaran karena kita masih panjang waktunya 2-3 kali anak bertanya itu atau saya masih mengulas di pertemuan berikutnya itu masih saya kerjakan. Tapi kalau sudah mendekati akhir dan kalau sudah mepet, biasanya memang saya jujur itu kurang sabar gitu. Jadi, yuk kamu coba baca lagi, ya. Berarti saya sendiri pribadi masih kurang gitu untuk keberpihakan kepada anak. Mudah-mudahan dengan mengikuti guru penggerak ini saya bisa lebih baik dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini tujuan dari tujuannya dari pendidikan yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kita akan membentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil, yaitu yang pertama berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan berketuhanan, ya, berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada 6 profilnya. Ini adalah profil yang kita harapkan terbentuk dari pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Kemudian visinya adalah saya memimpikan murid yang berkembang sesuai dengan tahap pertumbuhannya dan berbahagia saat berada di sekolah. Jadi saya berharap murid-murid saya, siswa-siswa saya itu senang sekolah, tidak menganggap sekolah itu adalah beban, seperti mereka berada di penjara. Dan saya juga ingin saya merasa senang di kelas. Jadi guru senang, siswa senang. Jangan gurunya aja udah nggak senang masuk kelas, jadi gimana anak-anaknya ya. Nah, saya berharap siswanya senang, gurunya senang. Kemudian sekolah yang saya harapkan adalah mengutamakan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan visi mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Nilai dan peran guru penggerak. Ya, di sini ada 2 nilai dan peran guru penggerak. Karena animasinya malah membuat lama. Oke, saya coba misalnya. Oke. Nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak ini adalah yang harus dimiliki. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak itu pertama, mandiri, mampu memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang bisa saya lakukan itu adalah salah satunya dengan
tidak kita sepakati, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran, ya. Jadi bisa melakukan perbaikan di sekolah. Kemudian kolaboratif, mampu bekerja sama. Kemudian yang keempat, inovatif, memunculkan gagasan-gagasan baru. Yang kelima, berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, artinya kita di kelas bagaimana pemimpin pembelajaran kita dengan siswa-siswa kita. Kita sanggup nggak menguasai kelas, gitu, ya. Yang kedua, menggerakkan kelompok supervisi yang tadi sudah diresmikan oleh kepala sekolah, meskipun anggotanya baru 3 orang, karena untuk pembentukan komunitas supervisi ini tidak mudah. Saya membutuhkan teman-teman yang sepemahaman, sepemikiran, dan mau maju bersama. Ya, baru sedikit memang dan banyak dari guru-guru yang ada di sini belum mengetahui komunitas praktisi, tapi kita sudah terbentuknya. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Ini memang tidak semua guru melakukan karena sulit kita memadukan mata pelajaran di SMA, berbeda dengan di SD karena mereka tematik, ya, TK, SD, terutama SD kelas rendah itu masih tematik sekali. Sedangkan kalau SMA itu agak sulit. Beberapa pelajaran yang pernah berkolaborasi beberapa tahun lalu itu adalah pelajaran sejarah dan kimia. Waktu itu mendapat penghargaan Bu Ayu dan Pak Ustaz, itu memenangkan penghargaan waktu itu. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Jadi coach artinya bukan artinya saya lebih pintar. Saya hanya memberikan contoh saja, tapi pengembangannya nanti diserahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bukan artinya saya menguasai segala hal, tidak. Justru di guru penggerak ini kita dilatih untuk menemukan kekuatan kita. Bahkan kelemahan yang ada pada diri kita itu bisa kita jadikan kekuatan. Ya, jadi bukan berarti jadi coach. Oh, kalau di guru penggerak harus jadi coach, harus pintar banget, enggak. Karena amat saya juga, gitu ya. Biasa saja. Tetapi yang penting kita terbuka dengan segala kritik. Yang kelima, memunculkan peran kepemimpinan murid. Di sini kalau di wali kelas itu kita kepemimpinan muridnya itu ketua kelas, perangkat kelas, seperti itu. Jadi kita bantu siswa kita untuk latihan menjadi pemimpin. Kalau dia bukan ketua kelas, kita bisa mengadakan event-event lain di kelas atau di lingkup kecil pelajaran kita gantian siapa yang mau memimpin. Kita motivasi siswa kita. Begitu. Nah, kemudian ini adalah budaya positif, inti dari sosialisasi kita hari ini. Tadi hanya sekedar pengantar, kenapa sih budaya positif itu perlu? Budaya positif itu apa? Seperti itu ya. Jadi kita beranjak dari pemikiran Kak Hadi tadi yang 6 poin, kemudian isinya adalah profil pelajar Pancasila, dikaitkan dengan budaya positif. Budaya positif ini juga tujuannya untuk membentuk profil pelajar Pancasila di sini ya. Jadi dalam budaya positif ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Banyak yang bingung, saya juga bingung apa sih bedanya apa keyakinan kelas dan peraturan kelas ini. Ternyata itu sangat jauh dari pemahaman saya gitu. Nah, kemudian di sini untuk budaya positif kita harus memiliki lingkungan positif dulu. Untuk lingkungan positif di sini ada perubahan paradigma, yaitu stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang sering kita lakukan, yang saya sering lakukan sebelumnya adalah stimulus respon. Seringnya saya seperti dibacakan ininya daripada ini, karena yang bagus adalah teori kontrol. Ya, jadi yang sebenarnya adalah respon, stimulus respon di sini adalah teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya bukan orang lain harus sama dengan kita, enggak gitu. Silakan orang lain memahami dunia ini seperti apa sesuai dengan pandangan mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan? Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan ada pembahasannya lagi. Di sini adalah berkaitan dengan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar. Kenapa sih anak itu berperilaku buruk? Gitu, ya. Nanti ada lagi.
adalah pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat. Bukan artinya kita nggak mau nolongin orang ya. Kalau dimintain tolong itu bukan artinya kita dikontrol, tetapi kalau orang lain bisa mengontrol saya itu artinya kita disuruh apa aja mau gitu. Iya aja tanpa memikirkan apa sih maksudnya gitu. Ya. Terutama kalau kita di lingkungan sosial kan ada yang lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk gitu. Tidak bisa dipungkiri juga guru itu berkecimpung di lingkungan yang buruk gitu, bisa saja gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti ini. Artinya setiap orang satu sama lain itu tidak bisa saling mengontrol. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Orang lain hanya bisa memberi masukan saja. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau anak-anak dibujuk nggak bisa, akhirnya dipaksa, gitu, paksa. Akhirnya patah semangat anaknya. Nah, di sini dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini juga nanti akan dijelaskan pada materi berikutnya tentang kebutuhan dasar. Ya, model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Ya, di sini juga kenapa harus menang kalah? Kalau model berpikir menang kalah, saat kita adu argumen, artinya saya harus menang, orang lain harus kalah. Begitu. Kalau yang stimulus respon. Sedangkan kalau dari kontrol, bagaimana supaya kita dan orang lain itu sama-sama merasa senang, bagaimana agar mendapatkan solusi yang lebih baik. Yang kedua, konsep disiplin dan motivasi. Biasanya kata disiplin itu sering sekali dihubungkan dengan hukuman, dengan pemaksaan, padahal tidak seperti itu. Disiplin itu adalah salah satu cara untuk memunculkan potensi yang ada pada anak. Bahkan pada diri kita sendiri, kalau kita disiplin, maka potensi-potensi kita yang lain akan muncul seperti itu, ya. Nah, di sini hukuman adalah alternatif terakhir, bahkan kalau bisa tidak diperlukan. Tidak ada hukuman untuk disiplin. Biasanya teori motivasi untuk perilaku manusia dalam kedisiplinan itu ada 3 yang sering dilakukan, ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak, ya nanti ke BKS daripada anak-anak guru. Gitu. Artinya mereka belajarnya ini masih motivasi eksternal. Takut kena marah guru, menghindari hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Saya pengen dapat pujian dari guru, dari teman, itu juga motivasi eksternal. Ini sudah lebih baik daripada yang nomor 1. Tetapi saat dia tidak mendapatkan imbalan, maka dia akan kecewa. Kok saya nggak dipuji ya sama guru saya? Kok saya nggak dipuji ya sama teman saya? Saya kan sudah begini, sudah begitu, gitu kan? Kalau motivasi internalnya ini tidak terpenuhi, dia akan merasa kecewa. Yang ketiga, ini adalah yang terbaik untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukannya. Artinya di sini siswa memiliki motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Dipuji atau tidak, dia akan bangun pagi supaya tidak telat. Dikasih penghargaan dengan guru atau tidak, dia akan cepat-cepat datang ke sekolah, bangun lebih pagi, mempersiapkan semua kebutuhan sekolahnya lebih cepat, lebih baik, tanpa dia mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, karena dia sudah memiliki motivasi internal. Nah, ini yang saya singgung tadi, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bagaimana guru dan siswa ini diperhatikan pada kelas tersebut. Keyakinan kelas ini bisa berbeda-beda dari setiap guru. Misalnya di kelas 10 IPA 1 saya mengajar di situ. Nanti saya akan membuat keyakinan dengan siswa saya di situ. Guru mata pelajaran lain akan membuat keyakinan kelas yang berbeda. Artinya setiap guru dengan anak-anak itu punya keinginan yang berbeda di dalam setiap mata pelajaran. Itu tidak harus sama. Dari setiap guru itu boleh berbeda. Perilaku ke kelas tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Kalau misalnya saya menginginkan saat pelajaran DKPIK, maka semua siswa membuka sepatu di depan lab dan mengusung di tempat sepatu.
Saya ingin anak-anak seperti itu, ibu ingin kalian seperti itu, maka anak-anak secara otomatis mungkin minggu pertama dan kedua sekolahnya masih berantakan gitu. Tapi karena sudah diingatkan, maka mereka pada minggu selanjutnya sudah rapi meletakkan pada tempatnya, tidak perlu diberitahu lagi. Kemudian jangan berlari-lari di lab karena banyak kabel gitu. Mungkin pertemuan pertama dan kedua masih ada siswa yang iseng dan katanya gejer-gejeran atau dorong-dorongan begitu ya. Tetapi setelah beberapa kali pertemuan itu akan menjadi karakter dan kebiasaan positif untuk lebih berhati-hati di lab. Yang selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar. Nah ini yang saya katakan tadi, kebutuhan dasar itu ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, maka pada saat itu kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Di sini berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh siswa. Dan itu adalah tugas gurunya. Bagaimana kita mengetahui kebutuhan yang belum dipenuhi oleh anak? Ya. Nah, di sini ada contoh 3 perbandingan lingkungan positif, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas. Ini adalah lingkungan positif, yaitu datang tepat waktu dengan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Ini adalah lingkungan positif yang harus kita ciptakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini tidak harus banyak-banyak, sedikit saja tidak apa-apa. Tetapi ini yang kira-kira bisa dicapai oleh siswa. Kesepakatan kelas ini kita buat bersama dengan siswa, bukan kita yang menentukan. Siswanya kita ajak, anak-anak maunya seperti apa, kalian inginnya seperti apa, gitu ya. Nah ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya kita itu berusaha supaya murid itu merasa disayang. Jangan merasa saya mau bodoh, nggak seperti teman saya yang pintar, jadi dia merasa minder sendiri, tidak seperti itu. Bahkan pada murid yang selalu baru belajar pun kita harus lebih concern, lebih memperhatikan ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Di dalam kelas itu diharapkan murid itu aktif. Semangat belajar itu mungkin diawali mereka tidak paham dengan materi yang kita berikan, terutama anak-anak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerti. Tapi paling tidak dia bersemangat ikut belajar. Oh, saya belum tahu gimana caranya. Cuma hanya dengan teman atau dia mencari sumber lain, atau kita ajak ngobrol santai, ngobrol ringan tentang pelajaran kita. Nggak apa-apa di kelas itu kita jangan terlalu kuat narik tarik, istilahnya jangan sampai stres banget gitu ya, tegang aja di kelas itu, jangan seperti itu supaya muridnya juga semangat. Kemudian kami yang murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli di sini kalau misalnya hidupnya sakit ya itu sudah biasa ya. Peduli di sini adalah kami di kelas itu menginginkan bahwa murid yang pintar itu bisa peduli dengan temannya yang belum paham, yang tidak begitu pintar. Jadi seperti apa namanya itu yang teman sejawat itu, tutor sebaya ya, untuk peduli dengan teman-temannya. Artinya dia nggak pintar sendiri loh gitu, dia paham. Oh teman saya belum tahu nih, saya bantu deh gitu. Mana yang belum dipahami. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang saya katakan tadi adalah bagaimana guru dan siswa ini diperlakukan orang lain di dalam kelas itu. Saya dan siswa saya di dalam kelas BKTIK, saya menginginkan saling menghormati barang milik orang lain. Salah satunya adalah tidak mengcopy tugas filenya, tidak mengcopy file tugas teman lain begitu tanpa izin. Itu adalah salah satu menghormati milik
mendidik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Karena untuk pelajaran BKTIK itu selalu kelompok, tugas kelompok. Jadi saya tidak menyarankan kepada siswa selalu memilih teman yang pintar. Jadi yang penting tugas selesai. Yang ngerjain hanya yang pintar aja, enggak seperti itu. Saya berharap kepada siswa selalu saya katakan kerjakan, berusaha mengerjakan sendiri, jangan terima beres, jangan terima jadi. Gitu. Bahkan malah saya tidak, kadang-kadang saya sengaja melakukan anak yang nggak bisa dengan yang nggak bisa. Gitu. Jadi dua-duanya nggak bisa. Gitu. Kalau yang satu bisa, yang nggak bisa, biasanya tugasnya tetap selesai, tapi dia nggak ngerti. Gitu. Yang ngerti cuma aja. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada sebuah kelompok dan saling peduli satu sama lain. Di kelas sering sekali kita temui, saya sering sekali menemui anak-anak yang nggak mau bisa kelompokan dengan ini, gitu. Artinya anak yang ditolak itu tidak diterima, gitu. Nah, di sini saya mewajibkan diterima dan dimiliki. Artinya dengan siapapun kamu bekerja kelompok, dengan siapapun kamu ditugaskan harus mau. Karena semuanya memiliki potensi. Sekarang untuk mata kelas, kita banyak kelasnya seperti apa? Kalau dalam pelajaran TK, dalam pelajaran kita, ya, TK. Siapa yang mau tulis? Siapa yang mau mata kelasnya? Misalnya dicontohin satu. Ibu contohkan adalah belajar aktif saat di kelas.
jujur gitu. Jujur. Sini tambahin. Apalagi? Situ Daripada ulang ya. nanti kalau Sedikit misalnya dulu. diinginkan di kelas ini nanti terakhir aja panjang dulu. Yuk, tulis. Pasti lah. Jujur kan. Semua orang mau jujur nggak? Semua orang mau jujur nggak? Jujur boleh. Tapi kan kita di kelas ya, nggak apa-apa. Boleh jujur juga semua orang dua. Orang dua. Boleh lebih juga. Dua aja. Oh iya kamu tunjukin. Si Dayan. Daya. Ini yang bukan bukan yang di pojok. Iya. Tulis. Yuk. Sini. Barang-barang yang dari sini kan. Kedua langsung maju berdua. Kedua. Yang ya ini di kelas BKTIK ya. Nanti kalau di kelas bahasa Indonesia lain lagi, di kelas matematika lain lagi. Tergantung dengan yang kalian sepakati. Disiplin ya. Kamu tanya apa? Tanya diperhatiin gitu ya, boleh nggak? Terima kasih. Sudah ada sudah 6 ya. Nah ini silakan dulu lagi. Yang ibu inginkan salah satunya adalah disiplin di sini, utamakannya kesepakatan kelas kita. Selain aktif di kelas, jadi kelasnya tidak lama-lama, tidak diam aja. Ini kelasnya hari ini tidak aktif, tidak seperti kemarin. Ya, kemudian tapi sudah aktif semua, sopan, jujur, disiplin. Nah ini adalah disiplin menentukan tugas. Ya. Kedua November ya, tanggal 22 November harus sudah jadi tugasnya itu tadi. Nah ini harus disiplin di sini. Kemudian sekarang dari kesepakatan kelas ini kita harus memiliki budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang harus kamu tanamkan di diri kamu, ya. Dan nilai-nilai budaya positif ini mungkin satu sama lain kalian itu beda, nggak sama antar teman, ya. Nah di sini budaya positifnya keyakinan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, kita tulis di sini.
akan lulus sebelum berangkat. Tepat waktu. Iya. Kenapa? Kedisiplinan. Iya, tepat waktu dalam mengumpulkan guru-guru bersih dan tepat waktu. Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nilainya tidak harus satu ya, siapa tahu beda. Dipikirin nih, kalian memilih tugas tepat waktu karena apa? Ya kan? Disiplin. Oh iya, masuk ke dalam sini ya. Oke, udah kasih koma aja. Ada lagi yang mau nambahin? Kenapa harus kumpul tugas tepat waktu? Tanggung jawab. Siapa yang mau nulis? Tanggung jawab ya. Hah? Mau yang ketiga boleh, yang ketiga. Nanti yang lain boleh nambah. Yang ketiga. Mandiri. Kirain mau nulis mandi pagi. Mandiri. Pendirian. Mau nambahin di sini? Ada yang mau ditambahin? Di sini? Ini dan ini ada yang mau ditambahin kan? Enggak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau menambahkan? Siapa yang akan berbagi keyakinan positifnya? Siapa lagi? Ayo. Atau mau menambahkan dari sini? Ini. Iya. Siapa lagi? Ayo. Ayo. Katanya di kelas harus apa? Peraturannya? Aktif di kelas. Ayo. Siapa yang nggak aktif? Nggak ada dong yang nggak aktif. Semuanya aktif dong ya. Nah, ya. Siapa yang mau? Ya, Novia Luki maju lagi. Pokoknya aktif nih, udah 2 kali maju. Ya kalian juga harus aktif. Kesempatan kita harus aktif. Menjaga kebersihan kelas dengan nilainya kesehatan. Ada yang masih mau menambahkan? Ada yang masih mau berbagi? Sudah yang positifnya? Sudah? Nah, ini bisa loh. Ada yang bisa masuk ke situ. Ya. Misalnya mengembalikan barang teman. Kalau habis pinjam barang dikembalikan. Dikembalikan. Siapa yang mau menuliskan? Sebelahnya dia mau sini. Ini kemana? Iya. Tulis. Kalau pinjam barang biasanya siapa? Dijadikan hak milik? Iya semua. Iya, satu lagi. Nilainya apa?
Namanya restitusi. Ya, namanya restitusi artinya kalau kalian melakukan kesalahan, gimana sih cara memperbaiki kesalahannya? Bagaimana sih mempertanggungjawabkan kesalahan kalian? Iya nggak? Ya. Kalau salah kan kita harus tanggung jawab atau kabur? Dari awal bukan hal kecil ya. Nah sekarang kita ambil satu poin aja nih, kita ambil satu poin. Restitusinya jika mengumpulkan tugasnya telat, ya kan? Kenapa diambil setelah mengumpulkan tugas? Karena selama pembelajaran daring, ya, selama pembelajaran daring kita dikasih tugas, kalian dikasih tugas sama gurunya. Tapi yang mengumpulkan tepat waktu itu sedikit, paling nggak nyampe 50%. Yang lainnya harus dikaji dulu dengan guru ya nggak? Ya. Penyebabnya apa yang pertama? Mengumpulkan tugas yang telat. Karena malas. Kemudian menunda. Jadi kerjaannya jadi banyak ya, banyak. Nah, sekarang restitusi jika telah mengumpulkan tugas. Nah, siapa yang mau menuliskan? Kira-kira harus ngapain? Harus minta maaf, ya boleh tulis. Nah, tulis. Enggak, harus minta maaf ngapain lagi? Itu satu boleh ya, yang tahu kamu. Janji jangan tugas. Bingung. Ya kan? Kamu bingung. Janji jangan. Minta maaf. Minta maaf sama siapa nih? Guru. Oh, sama guru, bukan sama teman ya. Pada guru. Oke, tunjuk temannya siapa? Marina. Ya. Temannya yang mana? Siva, ya kasih Siva dulu. Kayak kan, nanti mau ngajarin cewek ke sini. Poinnya dikurangin, artinya nilainya dibedakan ya. Terima kasih. Tunjuk temannya. Artinya nilai yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan yang telat poinnya beda ya. Lanjut, silakan. Dikasih hukuman. Oh, dikasih hukuman. Oh, dikasih hukuman. Hukumannya apa? Polisi kita, tunggu Jangan, kasus. jangan. Kita nggak pakai hukuman. Jadi ini bagus ya. Kita tidak pakai hukuman. Enggak dong. Restitusi juga yang bisa. Karena kalau dihukum itu kamu tidak ada nilai positif dari hukuman itu. Makanya ini disebutnya restitusi. Bertanggung jawab. Apakah setelah dihukum kamu akan bertanggung jawab? Kadang-kadang, iya tidak kan? Kadang-kadang setelah dihukum gurunya malah dendam. Ibu itu nyuruh saya berdiri selama
Siap-siap. Ya, selamat. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, hapus dulu kita semua hari ini. Nah, sudah dapat kesepakatan kelas sudah, keyakinan kelas sudah, restitusi penebusan kesalahan sudah. Artinya apa di sini? Kenapa tidak ada hukuman di sini? Hukumannya ibu coret supaya kalian bisa belajar dari kesalahan, ya. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada nggak di sini? Oh, belum ditulis. Kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan penebusan kesalahan ini, kalian menjadi orang yang bertanggung jawab dan lebih dewasa. Oke, baik, terima kasih atas pelajaran kita hari ini. Demikian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu ada yang mau dibagikan ya? Terus ya, isian ya. Nah, ini tolong diisi 5 orang, 3 untuk anak putri, 1, 2, 3, dibagi aja, namanya bebas. Yang 2 untuk yang putra. Ya, ini dibagikan. Nah, kamu isi boleh? Ini, ya, terima kasih. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini saya tampilkan. Ya, animasinya ternyata membuat lama, saya tampilkan saja. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini adalah survival, yaitu bertahan hidup. Ini adalah bersifat fisiologis. Artinya ini adalah kebutuhan makan, minum, kesehatan, rumah, seperti itu. Yang kedua adalah cinta kasih, belonging, ya. Rasa cinta, rasa memiliki dan dimiliki kebutuhan psikologis dan koneksi sosial. Cinta kasih ini berawal dari rumah. Kadang-kadang kalau mereka tidak diperhatikan di rumah, maka di sekolah anaknya caper, bikin ulah, nakal, dan teman-temannya supaya diperhatiin. Gitu. Setelah kita mandi, kita tanya kenapa kamu begini begitu, biar diperhatiin bu, gitu kan. Kadang-kadang ujung-ujungnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan atas kemampuan dan kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Artinya anak itu ingin dihargai, dia punya keinginan untuk diakui kemampuannya dalam sebuah bidang, gitu. Artinya, jadi kita jangan bosan untuk memuji anak, kemudian jangan bosan untuk memberikan meskipun itu hanya secara lisan, kita tepuk punggungnya atau kita senyum dengan orang kamu pintar ya, gitu kan. Ini lebih cepat dari yang lain, itu nggak apa-apa, gitu. Tapi itu kebutuhan untuk diakui kemampuannya. Apalagi kalau siswa itu kadang-kadang kita tidak memperhatikan anak-anak yang menengah. Yang sering kita perhatikan, yang sering saya perhatikan itu anak-anak golongan atas dan golongan bawah. Pintar banget atau nakal banget dan bodoh banget gitu. Yang sering saya perhatikan. Tapi bagian tengah itu lepas gitu. Padahal banyak sekali potensi anak-anak yang di posisi tengah itu bisa dikembangkan potensi mereka. Cuma karena mereka itu saya nggak diperhatiin, ya udahlah gitu. Dan itu nanti kelihatannya di akhir-akhir gitu. Kemampuan mereka itu setelah mereka udah sibuk ujian baru ketahuan kamu bisa ini gitu. Nyesal sendiri kita. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan untuk kemandirian, otonomi, seseorang memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak itu butuh
Bisa lewat proyek, bisa lewat presentasi, bisa lewat rekaman, bisa lewat drama, begitu. Itu juga kebebasan anak untuk memilih. Kemudian yang selanjutnya, kesenangan, ya. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Artinya kita harus membuat anak itu merasa senang. Tidak harus di dalam pelajaran kita, meskipun kita tidak mengajar di kelas dia sedang tidak mengajar, tetapi saat kita berpapasan, saat kita bertemu di luar sekolah, kita bisa membuat anak senang dengan bertanya, kamu mau kemana? Kamu lagi ngapain? Gitu ya, dengan bersama akhirnya terjadi kesenangan dan bisa relate antara guru dan murid. Nah, tetapi di sini juga ada batasan. Nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya tentang posisi-posisi kontrol. Nah, ini yang saya bilang tadi, posisi kontrol. 5 posisi kontrol mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas, ya, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini artinya guru sebagai seorang penghukum. Dikit-dikit menghukum, dikit-dikit marah gitu sama muridnya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, hening dan menyerangkan. Jadi marah gitu, tapi ditekan oleh kamu gitu ya, dengan intonasi yang beda. Kemudian posisi guru sebagai teman. Posisi ini tidak menyakiti murid, ya, tapi ada negatif dan positifnya. Negatif positifnya bagaimana? Positifnya adalah muridnya jadi nurut sama kita, karena kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi negatifnya adalah kelabasan. Kelabasannya dimana kadang murid jadi tidak menghormati. Yang kedua, murid itu nurutnya sama kita aja. Saat dengan guru lain dia nggak mau kalau disuruh. Kalau sudah mengerjakan tugas, kalau disuruh pikir dia susah. Maunya sama kita. Kalau kita nyuruh cepat-cepat, gitu. Bahkan nggak kita suruh pun, kalau murid itu melihat ada kita, tiba-tiba dia langsung ngambil sapu, langsung ngapain, gitu, cabar. Karena menganggap kita temannya, ya. Itu adalah sisi positif. Monitor atau pemantau, ya. Kita saat kita mengawasi siswa kita bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi berdasarkan data dan bukti. Artinya kita mengawasi siswa kita itu kita lihat data-data di kelas sebelumnya, kemudian buktinya apa. Kadang-kadang ada anak yang di kelas 10 dia baik, tapi di kelas 11 berubah jadi nakal. Nah, artinya kita harus mengetahui ada apa dalam anak itu, ya. Kemudian yang selanjutnya manajer, posisi terakhir ini adalah posisi yang paling baik, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi untuk posisi manajer ini posisi tertinggi yang bisa diambil oleh seorang guru. Kedua posisi ini, monitor, pemantau dan manajer ini adalah posisi yang terbaik dari ketiga posisi di atasnya. Gitu. Ini dan ini baik, jadi kita bisa pindah ke sini atau pindah ke sini. Posisi manajer ini artinya kalau anak berbuat salah kita tidak menghukum, tapi kita berikan kesempatan pada anak untuk memilih cara dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya, ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan restitusi. Ini contoh penerapan posisi kontrol. Nah, yang tadi kan ada 5. Menghindari hukuman, itu menghukum membuat orang merasa bersalah. Satu dua ini teman, mengharapkan ibarat atau ketergantungan dengan orang lain, yaitu teman dan pemantau. Yang ini menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Jadi ini adalah contoh kata-katanya, tidak perlu saya bacakan, bisa dibaca sendiri. Ini adalah contohnya. Untuk poin 1 dan 2 itu masih identitasnya gagal. Artinya anak itu belum sukses. Dia masih punya motivasinya eksternal. Biar nggak dihukum aja gitu. Jadi dia karena gurunya menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, tidak membuat tugas, nggak apa-apa,
yang sama. Nah, ini untuk menghindari hukuman. Untuk mengharapkan imbalan, ini seperti yang saya katakan tadi jika dengan teman-teman. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak kok itu teman saya, ternyata begitu. Artinya dia beralasan menganggap kita teman, ya. Sedangkan posisi manajer ini paling baik. Kita mengembalikan harga diri siswa setelah dia melakukan kesalahan. Biasanya setelah melakukan kesalahan siswa itu merasa malu atau merasa bersalah. Kita bantu dia untuk mencapai harga dirinya lagi dengan menyerahkan kepada dia. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu kita serahkan kepada siswa. Nah, di sini ini adalah gambar segitiga restitusi. Sebentar saya percepat saja. Saya ternyata membuat transisinya malah membuat lebih lama. Oke, ciri-ciri restitusi. Segitiga restitusi sudah jalan. Oke, gak apa-apa, nanti gambar segitiga restitusinya belakangan aja. Yang pertama, ciri-ciri restitusi membedakannya dengan program disiplin lainnya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Tawaran untuk memperbaiki, kamu mau menebusnya seperti apa, bagaimana, itu siswa yang menentukan, bukan kita. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita lihat dari posisi anak. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Itu akan menjadi langkah awal kita mengetahui alasan siswa melakukan kesalahan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kalau dia sudah meminta maaf, mengakui kesalahannya, maka murid akan bisa kembali diterima. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi, ya. Yang pertama, jadi kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya, ini yang disebut dengan segitiga restitusi, ya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Jadi kita kasih tahu ke anak, nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa, nggak rusak, gitu. Tapi harus diperbaiki. Nah, kenapa melakukan hal itu? Kemudian nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati saat melakukan kesalahan, gitu ya? Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, seperti yang tadi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita kembalikan pada diri anak. Kalau menyalahkan diri sendiri itu baik atau enggak, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah animasinya membuat lama, ya. Validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan dasar tadi, ya. Kita mengatakan beberapa hal dari yang saya tampilkan di sini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya kita posisikan siswa itu bahwa dia nggak salah banget loh. Bisa saja hal yang lebih buruk itu terjadi, begitu, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan seterusnya. Kita yang penting kita mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia saat berinteraksi dengan orang lain. Nilai apa yang kita percaya di kelas kita, di sekolah kita, ya. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa?
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu orang seperti apa yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi orang yang kayak mana sih? Gitu ya. Nah, kita kembalikan ke siswa. Kemudian ini ada intervensi 30 detik. Ini bisa kita pilih, tidak harus semuanya ditanyakan, tetapi kita bisa memilih dari beberapa pilihan pertanyaan ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah itu betul-betul dia? Gitu. Atau dia melakukan tindakan itu karena orang lain? Begitu. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Kalau iya, bagaimana kita memperbaikinya? Gimana cara memperbaikinya? Gitu. Nah itulah presentasi dari saya tentang budaya positif yang berkaitan berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian berlanjut setelah itu kita akan menentukan visi profil pelajar Pancasila dengan didukung oleh budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah itu salah satunya adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar dan melakukan restitusi kepada siswa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada slide yang ingin ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sudahkah pemikiran Ki Hajar Dewantara teraplikasikan dalam sistem pendidikan zaman sekarang atau zaman now? Baik, terima kasih. Itu punya Pak Wendy. Izin bertanya, perubahan apa yang dirasakan selama mempraktikkan budaya positif di sekolah? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana peranan guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah? Saya ingin bertanya, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas? Jika ada, apa saja kesulitannya? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah saya rangkum ada 4 pertanyaan. Yang pertama, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di sekolah? Jika ada, apa saja kesulitannya? Baik, kesulitan yang saya rasakan di sini saat membangun budaya positif adalah masih ada beberapa siswa yang belum menginternalisasi budaya positif itu. Jadi banyak siswa yang masih belum menerapkannya karena ini masih merupakan hal baru bagi mereka. Jangankan bagi siswa ya, karena buat saya pun budaya positif ini masih baru gitu. Jadi mungkin karena ini masih proses, masih awal, tentu saja banyak kekurangannya, banyak kendalanya. Tetapi ya kita tidak boleh merasa putus asa begitu, karena untuk pembiasaan penerapan budaya positif itu memang butuh waktu yang lama begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah? Ada beberapa langkah yang dapat saya lakukan, yaitu yang pertama adalah dengan mengadakan sosialisasi budaya positif di sekolah kepada guru. Salah satunya contohnya dengan mini seminar ini dari sedikit guru dulu, kemudian nanti akan kita imbaskan ke ruang lingkup yang lebih besar kepada guru-guru yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kepada siswa maka itu diterapkan per kelas. Kalau saya jadi di kelas di mana saya mengajar, maka saya akan menerapkan budaya positif itu. Kemudian memberi pelajaran kepada anak sejawat dan kepada siswa. Setelah itu melakukan
budaya positif. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memang membutuhkan waktu yang lama, jadi nggak bisa instan kalau untuk kebiasaan budaya positif itu. Kemudian perubahan apa yang dirasakan selama mempraktikkan budaya positif? Ya, perubahan yang saya rasakan yang pertama adalah saya menjadi orang yang lebih terbuka terhadap kritik, ya, kritik yang positif begitu. Kemudian saya merasa menjadi lebih dekat dengan siswa karena saya mencoba memahami karakter siswa dengan lebih baik. Saya berusaha mencari tahu jika ada siswa yang bermasalah, misalnya di sekolah masalahnya apa, apakah itu ada dampak dari lingkungan di rumah seperti itu, karena biasanya hal-hal yang terjadi di rumah itu akan mempengaruhi perilaku siswa gitu. Jadi salah satu yang saya rasakan adalah saya lebih bisa dekat dengan siswa. Kemudian adanya kolaborasi dengan guru lain, jadi saya termotivasi untuk berkolaborasi dengan guru lain yang memiliki KD yang meskipun KD-nya tidak sama tetapi mirip atau nyambung gitu antara pelajaran saya dan pelajaran lainnya begitu. Kemudian saya juga merubah hukuman-hukuman yang biasa saya berikan karena mungkin selama ini saya termasuk guru yang suka menghukum begitu. Saya merubah menjadi restitusi. Kadang-kadang memang kembali lagi tiba-tiba saya menjadi penghukum di saat menghadapi siswa, tapi begitu saya sadar saya kembali cepat-cepat kembali ke restitusi begitu. Jadi saya ingin anak-anak menghargai diri mereka sendiri dan tidak memandang rendah diri mereka sendiri saat mereka telah melakukan kesalahan. Kemudian yang kelima, sudahkah pemikiran Kak Hadir teraplikasi dalam sistem pendidikan zaman now? Saya rasa sudah ya, karena dalam pendidikan Hajar Dewantara itu sudah menerapkan merdeka belajar. Kemudian di dalam filosofi pendidikan di Hajar Dewantara itu kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa karakter siswa itu sangat berbeda satu sama lain. Siswa yang di pegunungan karakternya beda dengan siswa yang di perbukitan. Siswa di kota berbeda dengan siswa yang ada di desa. Kemudian kodrat zaman ini, kalau Pak Hadir menginginkan sesuai dengan kodrat zaman, maka kita lihat sekarang hampir semua pelajaran itu selalu menggunakan internet. Kalau tidak pakai buku pelajaran ya kita browsing begitu. Kalau zaman saya dulu nggak ada browsing belum internet aja nggak ada gitu. Jadi benar-benar guru itu sebagai apa ya, bisa disebut sebagai satu-satunya sumber ilmu. Dan memang zaman dulu itu guru itu bahkan bisa dianggap sebagai dewa. Seperti saya waktu anak-anak itu kalau diajarin orang tua itu saya selalu bilang begini, nggak gitu gurunya ngajarin seperti itu. Jadi saya lebih nurut sama guru daripada sama orang tua gitu ya. Nah tapi di sini kembali lagi pemikiran Hajar Dewantara memang sudah teraplikasi pada pendidikan zaman now ya. Karena kalau tidak teraplikasi pada pendidikan sekarang, tidak mungkin kita menggunakan filosofi pendidikan Hajar Dewantara sebagai salah satu basic atau model pendidikan yang akan kita tiru. Demikian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas pertanyaannya yang sangat membangun dan kritikan dan sarannya sangat saya harapkan untuk kemajuan kita bersama dan kita akan menjadi orang yang lebih berbudaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
akan membentuk komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu pada ya ada yang nanya sih apa sih itu komunitas praktisi gitu ya. Jadi komunitas praktisi itu adalah wadah guru-guru di SMA kita ini untuk saling berbagi ilmu, berbagi metode, kemudian berbagi tentang sikap positif siswa, bagaimana membangun sikap positif siswa. Jadi kita berbagi cara untuk memajukan sekolah seperti itu dan menggali potensi kita masing-masing, karena kan pasti kita punya kelebihan nih. Cuman dengan tugas kita yang numpuk kita monoton aja gitu aja gitu, jadi nggak ada penyegaran. Kemudian mungkin satu sama lain kita bisa belajar di komunitas praktisi ini cara ngajarnya gimana sih teman kita gitu. Biasanya kan kita memang ada supervisi, cuman selama daring ini sudah hampir 2 tahun tidak ada supervisi karena kita tidak tatap muka. Kemudian supervisi itu juga butuh waktu yang ditentukan gitu, keluangan masing-masing. Nah, kalau komunitas praktisi ini waktunya terserah kita, kemudian bebas gitu, tidak terikat. Kita bisa sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya. Nah, di awal yang akan kita bahas ini, kalau dari Ibu sih, Ibu melihat kedisiplinan anak ya, dari mereka mengumpulkan tugas, kemudian dari kedisiplinan, akhlak mereka, sopan santun dengan gurunya, kemudian latihannya. Nah itu dulu yang mau dibenahin gitu ya. Nah itu bisa kita nanti sharing di komunitas praktisi. Kemudian selain itu di komunitas praktisi ini juga kita bisa berbagi ilmu baru. Misalnya ada, kalau itu kan karena di komputer kan misalnya ada aplikasi baru gitu. Kemudian kita bikin video bareng gitu kan, atau kita kolaborasi, nggak harus sejarah kan bisa nih nanti dengan biologi, bisa dengan anti korupsi, bisa juga tuh, cocok banget malah sejarah kan. Fisika nanti bisa dengan biologi, bisa dengan TIK juga gitu. Kita bikin video atau kita bikin tidak harus video tapi model pembelajaran yang lain, bisa dengan PowerPoint tapi dia sudah dengan bentuk yang bagus begitu ya. Kemudian kita juga bisa sharing apapun masalah kita yang kita hadapi di sekolah. Nah, memang komunitas praktisi ini nggak bisa langsung ujuk-ujuk jadi gitu, nggak harus bertahap sedikit-sedikit gitu. Nah, untuk awal ini Ibu berencana ngajak kalian dulu gitu, nanti ya mudah-mudahan nanti berminat gitu untuk ikut ini. Untuk hari ini kan kita belum membahas apa-apa nih. Lebih baik kalau karena ada satu lagi Pak Wendy Ibu ajak itu tapi belum hadir karena memang hari ini dia ngajar di sekolah lain juga. Kita nanti mau ngadain pertemuan awal lah, ini kan kita baru ngobrol-ngobrol. Nanti di pertemuan awal itu baru kita bahas kita punya masalah apa, terus kita pengennya seperti apa begitu. Baru kita buat juga nanti jadwal kita mau ketemu, luangnya enaknya kapan, sebulan kali, apa 2 minggu sekali, atau malah seminggu sekali gitu, sesuai dengan kesepakatan kita aja. Itu kalau misalnya dari Maya Untuk waktunya, untuk waktunya kalau untuk saya, insya Allah kapan aja siap. Di setiap minggu saya masuk di hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Ketiga hari itu insya Allah saya siap. bisa ya. Kalau Mbak Putri, Kalau saya dari Selasa sampai Sabtu ada sekolah. Selasa sampai Sabtu ada sekolah Pak Ustaz? Walaupun dari saya sih untuk ikut di minggu ya, saya sangat antusias dan pengen gabung gitu ya. Kemudian kalau untuk kesiapan papanya, kalau saya kan emang dari Senin sampai Jumat ada jam, ya selagi emang tidak mengambil jam pelajaran saya ikut bisa gitu. Dan untuk hari Sabtu memang free, jadi dari pagi sampai siang ya untuk Sabtu ya. Kalau ikut aja. Masih kecil sih kamu ikut. Hari Sabtu ya. Ya udah berarti nanti kita kumpul lagi hari Sabtu jam 10 ya. Hari Sabtu jam 10. Kemudian nanti kita ini deh, Ibu minta kalian nggak usah analisis semua kelas, pilih aja satu kelas masing-masing, satu kelas ada permasalahan apa sih di kelas itu gitu. Nanti kita sharing di situ, kan kelasnya nanti beda-beda. Misalnya kelas IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPA 3 misalnya gitu kan. Nanti Ibu juga dari kelasnya, nanti kita sharing aja di situ minggu depan gitu. Nanti minggu depan baru kita tentuin peluangannya kita mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali gitu ya. Dah, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya. Kita akan membentuk komunitas praktisi, mudah-mudahan bisa berjalan yang baik ke depannya, karena ini juga sangat didukung dengan
kepala sekolah kita sangat mendukung Pak Sudirman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menarikan 2 tarian, Sige Pangunten dan Tari Bedana. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih manfaatnya mengangkat budaya lokal kita di sekolah? Untuk melestarikan budaya Lampung yang sudah jarang diminati oleh kalangan remaja. Iya. Karena kalangan remaja saat ini tuh lebih suka ke arah ke barat-baratan gitu Bu. Di luar negeri ya? Di luar negeri. Sedangkan kalau dipikir-pikir nih, kalau di Indonesia terutama di daerah kita sendiri, daerah Lampung, padahal banyak sekali tarian-tarian untuk anak remaja. Gitu. Apa sih tantangannya? Kalau untuk melestarikan tari Lampung ini tantangannya apa? Ini anak lakinya cuma 1 nih, kenapa nih? Karena mungkin anak laki itu kiranya tarian itu hanya untuk perempuan gitu. Jadi mungkin mereka ada rasa malu atau bagaimana gitu. Takut dibully atau mungkin Oh, takut dibully ya. Padahal sebetulnya tarian tadi yang kalian lakukan, Tari Bedana itu kan tarian untuk apa sih? Coba Abdul jelasin. Untuk sosialisasi ya? Dari sisi pergaulan antara remaja wanita dan remaja laki-laki gitu. Yang lain ada yang mau nanggapin? Gimana? Penting nggak sih tarian yang untuk bersosialisasi tadi supaya bertemu dengan orang lain, bertemu dengan kawan-kawan gitu? Kira-kira penting nggak? Penting. Kalau pentingnya kenapa? Supaya lebih mengenal adat budaya Lampung. Iya, supaya lebih mengenal adat budaya Lampung ya. Bagus sekali jawabannya ya. Kemudian anak sekarang itu lebih apa sih? Lebih ke gadget. lebih ke gadget ya. Jadi lebih individual ya. Berarti dengan menari kita bisa melakukan interaksi sosial dengan lebih baik, lebih kenal dengan teman ya. Jadi kalian setuju nggak kalau misalnya sekolah kita mengangkat budaya Lampung sebagai budaya positif? Setuju. Jadi sekolah kita mengangkat tarian ya, tarian Lampung ya. Baik, terima kasih atas testimoninya dan tadi sudah ikut bersama-sama latihan menari. Semoga kalian bisa lebih baik, jadi sukses, kemudian bisa melakukan pementasan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.